wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanana Alifatul Ulia, nomor absen 14, dan teman saya Eva Mariani, nomor absen 10. Kami dari kelas 10 MIPA 6 SMA Negeri 1 Dempet. Di sini kami akan menjelaskan tentang HIV dan AIDS. Yang pertama adalah pengertian HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, maka kekebalan tubuh akan semakin melemah, sehingga rentan diserang dengan berbagai macam penyakit. Infeksi HIV tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini, belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS. Akan tetapi, ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup bagi penderita HIV. Virus HIV terbagi menjadi dua tipe utama, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Pada banyak kasus, infeksi HIV disebabkan oleh HIV-1, sedangkan HIV-2 diketahui hanya menyerang sebagian kecil individu. Yang kedua adalah gejala HIV dan AIDS. Gejala HIV dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap infeksi akut dan terjadi pada beberapa bulan pertama setelah seseorang terinfeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh orang yang terinfeksi membentuk antibodi untuk melawan virus HIV. Gejala tahap infeksi akut bisa ringan hingga berat dan dapat berlangsung hingga beberapa minggu yang meliputi demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit atau infeksi kulit, muntah, nyeri pada sendi dan otot, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan dan sariawan di lidah maupun dalam rongga mulut. Setelah beberapa bulan, infeksi HIV memasuki tahap kedua, yaitu tahap laten. Infeksi tahap laten dapat berlangsung hingga beberapa tahun atau dekade. Pada tahap ini, virus HIV semakin berkembang dan merusak kekebalan tubuh. Gejala infeksi HIV pada tahap laten bervariasi. Sebagian penderita mengalami sejumlah gejala seperti berat badan turun, berkeringat di malam hari, demam, diare, mual dan muntah, herpes zoster, pembekakan kelenjar getah bening, sakit kepala, dan tubuh terasa lemah. Infeksi tahap laten yang terlambat ditangani akan membuat virus HIV semakin berkembang. Kondisi ini membuat infeksi HIV memasuki tahap ketiga, yaitu AIDS. Ketika penderita memasuki tahap ini, sistem kekebalan tubuh sudah rusak parah, sehingga membuat penderita lebih mudah terserang infeksi lainnya. Gejala AIDS meliputi berat badan turun tanpa diketahui sebabnya, berkeringat di malam hari, bercak putih di lidah, mulut, kelamin dan anus, bintik ungu pada kulit yang tidak bisa hilang, demam yang berlangsung lebih dari 10 hari, diare kronis, gangguan saraf seperti sulit berkonsentrasi atau hilang ingatan, infeksi jamur di mulut, tenggorokan atau vagina, mudah memar atau berdarah tanpa sebab, mudah marah dan depresi, ruam atau bintik di kulit, sesak napas, dan tubuh terasa lemah. Selanjutnya adalah komplikasi HIV dan AIDS. Infeksi HIV membuat sistem kekebalan tubuh melemah, sehingga tubuh lebih rentan terserang infeksi berbagai penyakit, antara lain tuberkulosis atau TB, cytomegalovirus, candidiasis, meningitis cryptococcus, wasting syndrome, HIV-associated nephropathy, dan gangguan neurologis. Selain sejumlah penyakit di atas, ada beberapa jenis kanker yang dapat menyerang penderita HIV. Di antaranya adalah sarkoma Kaposi dan limfoma. Sarkoma Kaposi adalah kanker yang bisa muncul di sepanjang pembuluh darah atau saluran getah bening. Sedangkan limfoma merupakan kanker kelenjar getah bening. Selanjutnya adalah penyebab AIDS. AIDS disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV. HIV yang masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang melawan infeksi. Semakin sedikit sel CD4 dalam tubuh, maka semakin lemah pula sistem kekebalan tubuh seseorang. Penularan HIV terjadi saat darah,
sperma, atau cairan vagina dari seseorang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain hubungan seks, berbagi jarum suntik, transfusi darah. Selain melalui berbagai cara tersebut, HIV juga bisa menular dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Penularan virus HIV pada anak juga dapat terjadi pada proses melahirkan atau melalui air susu ibu saat proses menyusui. Perlu diketahui, HIV tidak menyebar melalui kontak kulit seperti berjabat tangan atau berpelukan dengan penderita HIV. Penularan juga tidak terjadi melalui ludah kecuali bila penderita mengalami sariawan, gusi berdarah atau terdapat luka terbuka di mulut. Selanjutnya adalah pengobatan virus HIV. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, namun ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Beberapa jenis obat ARV antara lain Efavirenz, etravirin, nevirapin, lemifudin, dan zidofudin. Pengobatan HIV perlu dilakukan secara bertahap dan berlangsung dalam durasi yang cukup lama. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk memiliki asuransi kesehatan saat berobat. Dengan begitu, Anda tidak perlu memikirkan biaya pengobatan dan proses pengobatan bisa lebih optimal. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!